Shalom umat Tuhan yang terberkati, kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Masa Prapaskah tahun 2024. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, menyangkal diri, tunduk pada kehendak Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Sang Sumber Keselamatan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dalam ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan sebagai ayat nas kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan, berbagai setiap kita mendengarkan dan melakukannya. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Setiap kita tahu bahwa menjadi pengikut Yesus itu harus bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Namun pengetahuan kita tersebut tidak serta-merta dengan mudahnya kita lakukan. Sebab menyangkal diri kerap kali terkait dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan siapakah di antara kita yang akan dengan mudahnya menerima hal-hal yang tidak menyenangkan? Bukankah justru sebaliknya? Kita mau mengikuti Yesus Kristus karena kita mendambakan untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan, yaitu hidup yang diberkati sehingga kita meraih kesuksesan dalam pekerjaan, sakit yang kita derita segera dipulihkan saat kita berdoa, rumah tangga kita dalam keadaan harmonis dan bahagia, dan masih banyak hal-hal positif lainnya. Kalau mengikut Yesus justru menghantarkan kita pada kenyataan pahit, lalu untuk apa kita mengikut Yesus? Umat Tuhan, pergumulan ini akan muncul kalau kita hanya membaca ayat nas kita tanpa memperhatikan keutuhannya. Kalau kita membaca setelah utuh perikop kita, maka bukankah penderitaan itu pertama-tama dikaitkan dengan apa yang akan dialami oleh Yesus? Namun ingatlah, dia tak hanya mengalami penderitaan dan kematian saja, melainkan dia kemudian mengalami kebangkitan. Dan inilah dasar kita saat menyangkal diri dan memikul salib. Realitas yang pahit dalam mengikuti Yesus tak hanya berhenti pada realitas pahit semata, melainkan di sana ada kemuliaan Tuhan yang terpancar. Seperti halnya Yesus yang menderita, mati, dan kuburkan, kemudian mengalami kebangkitan. Demikianlah kita hendaknya memandang kehidupan saat berhadapan dengan realitas yang pahit dalam mengikuti Yesus Kristus. Bukankah Paulus telah menyaksikannya sebagaimana yang tercatatkan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Bahwa Paulus menghendaki untuk mengenal dia yaitu Yesus dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dengan penderitaannya bahkan kematiannya. Karena dalam kesemuanya itu Paulus percaya bahwa dia juga akan mengalami kebangkitan seperti halnya Kristus. Saat ini kita memasuki masa-masa puasa sebagai bagian Prapaskah. Kiranya kita mandangnya sebagai bentuk latihan iman untuk bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Dalam puasa kita sedang berlatih untuk tidak menempatkan kenikmatan duniawi itu sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita, melainkan kehendak Tuhan. Itulah yang terutama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kiranya melalui puasa yang kita jalani dalam masa-masa Prapaskah ini membuat kita mengalami pertumbuhan iman yang signifikan. Sehingga dalam pertumbuhan iman yang kita alami tersebut akan membuat kita memiliki kekuatan yang cukup untuk tetap percaya dan bersandar kepada Dia. Dan kesemuanya ini sangat kita butuhkan karena tantangan beriman kepada Tuhan Yesus bukanlah semakin lama akan semakin mudah, melainkan sebaliknya, yaitu semakin lama semakin sulit dan berat. Kiranya Tuhan terus menolong dan menopang kita dalam perjalanan hidup dan juga masa-masa puasa kita ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, dalam kemurahan-Mu kami bergantung. Tolonglah kami agar mampu hidup dalam kehendak-Mu dan bersedia untuk menyangkal diri dan menjadikan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk mampu menanggung konsekuensi dalam iman kami kepadamu.
Kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tuntunan dan lindungan-Mu semata. Kami mohonkan berkat-Mu untuk setiap hal yang kami kerjakan, mendatangkan kebaikan dan saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Kami panjatkan doa kami ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Melayani dan selamat menjalani kehidupan keseharian kita di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.